bisa kita gunakan di berbagai tempat dengan mudah, dan ada handlernya yang tersentralisasi. Jadi intinya untuk memudahkan lah. Nah, di sini saya pakai framework Express.js. Nah, untuk cara pengerjaannya di berbagai framework akan berbeda, tapi sepertinya untuk konsepnya kurang lebih sama. Nah, di sini untuk konsepnya, jadi ini untuk bahasa pemrograman yang punya built-in error ya. Jadi ini Express.js pakai TS, ini errornya JS, built-in error JS. Jadi kita extend untuk built-in error class dari programming language tersebut, lalu kita tambah-tambahin properti yang kita butuhkan. Nah, nanti kita bahas ini. Jadi karena kalau di JS error classnya cuma nerima message dan cause, jadinya kurang lah untuk API response. Akhirnya kita extend membuat custom class error, base error ini dengan berbagai properti ini. Nah, setelah membuat custom class error, kalau di Express handlernya diletakkan di middleware. Ada error handler yang tersentralisasi di middleware. Nah, di sini error handlernya dia bagian nerima error, dia bagian nge-catch error dari segala tempat. Setelah itu di sini karena API backend, jadi dia nge-return response. Jadi dia sebagai perender response. Tapi nggak cuma itu juga, dengan centralized error handler ini kita bisa misalkan kalian pakai ada logger, atau login, error logging, misalkan kalian logger dot apa kayak gitu, misalkan log error kayak gitu misalkan, atau mungkin kalian pakai third party service, misalkan pakai Sentry, capture exception misalkan, atau mungkin bahkan sambil kalian notif ke developernya kalau misalkan ada error. Nah, gini misalkan. Jadi dengan satu error handler ini, ketika kalian mengubah menambahi sesuatu di sini, ini nanti sudah ke apply ke semua tempat yang memakai error, custom error yang kita buat tadi. Jadi selain merender, tapi juga mereport dan logging. Jadi harapannya akan lebih memudahkan. Nah, kenapa kok memakai error handler yang seperti itu? Nah, kita harus memahami contoh kasus yang terjadi dulu. Nah, misalkan kita lupakan ini. Kita misalkan belum membuat ini. Kita belum membuat custom error dan error handlernya. Nah, di sini di aplikasi ini kita fokus ke fitur register dan login client. Kita fokus ke fitur register dan login client. Outroot. Nah, yang ini lupakan aja, enggak, kita fokus ke sini. Lalu register dan login. Ini register, ini login. Oke, kita fokus ke sini. Terus kita misalkan coba pakai respons error manual. Kita pakai respons manual. Kita buka.
Nah, jadi seperti ini. Kita validasi payloadnya dulu. Kalau ada yang validasinya, kita langsung return early untuk responsnya, response error. Nah, di sini juga ada juga ketika bisnis logiknya emailnya harus unik, di sini dia nggak unik. Nah, kita return early error response-nya dan seterusnya. Ini sukses semua. Nah, jadi di sini kita nggak memakai error sama sekali. Kita langsung return manual. Kita ngetik manual. Kita ngetik responsnya secara manual. Jadi kita nggak pakai objek error atau kelas error sama sekali. Nah, kayak gini bisa aja, tapi kekurangannya dia terlalu panjang, terlalu verbose, terlalu banyak diulang. Nah, ini masih satu fungsi, kita udah ngetik segini banyak. Apalagi kalau ini ditambah-tambahkan lagi, misalkan ada banyak bisnis logic di dalamnya, kita nambah-nambahin ini semua. Ini di fungsi login juga ada, kalian harus ngetik ini semua lagi yang banyak. Nah, jadi terlalu verbose, terlalu banyak mengulang. Nah, gimana lebih simpelnya? Misalkan kita naik satu tingkat lagi, lebih simpelnya. Oh, berarti kita pakai aja built-in error JavaScript-nya, lalu kita bungkus di try catch. Nanti di bagian catch-nya itu yang bagian ngerender. Oke, bisa aja. Ini kita bungkus try catch, kita pindah ininya gini, lalu kita render errornya di bagian catch kayak gini. Berarti yang di sini kita nggak perlu seperti ini lagi, kita tinggal throw new error. Nah, message-nya apa? Kalau di JavaScript yang modern, objek error ini dia ada message dan options. Error options itu isinya cuman cause. Itu pun dia type-nya unknown. Validation. Nah, gini misalnya. Ada cause. Ini pun dia type-nya unknown. Jadi nggak type safety. Nggak bisa dipakein generic juga. Jadi kalau menurut saya ini kurang pas lah kalau kita pakai ini. Nah, misalkan kayak gini ya. Misalkan ini berarti kita nggak perlu render manual, kita throw aja pakai message dan cause misalnya. Ini juga berarti kita nggak perlu, kita tinggal throw aja email already exists. Nggak perlu cause lah. Kayak gini misalnya. Nah, ini karena di dalam try kita bisa catch errornya. Kalau ini biasanya pasti none, karena bisa bermacam-macam, atau mungkin kalian spesifikkan juga boleh. Nah, di sini misalkan kita spesifikkan bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Ini karena TypeScript mungkin ya, berarti harus unknown. Nah, di sini kita tinggal render responsnya. Kalau kita lihat yang pertama nih, kita udah nggak dapat informasi untuk respons status code. Kalau best practice-nya respons status code itu kan ada dari angka 100 sampai 500 sekian. Jadi untuk setiap error dia punya angkanya sendiri.
Misalkan ini tadi validation error, client error, ini bisa aja kita pakai 400 atau 422 bad request atau unprocessable content. Nah, tapi di object error kita nggak dapat nih kode yang 400 atau 422, kita dapatnya cuma message dan cause. Bisa aja kita simpan di cause ini, tapi ini tadi dia type-nya unknown, kurang pas lah menurut saya. Atau mungkin di cause ini kalian mau kasih stack trace-nya, bisa aja kita simpan di cause tapi kurang pas lah menurut saya. Nah, jadi di sini misalkan, jadi di sini kalian mengorbankan satu best practice untuk respon status code. Kalian nggak bisa dapat respon status code kalau memakai built-in error. Misalkan kalian abaikan yang mengorbankan best practice itu, oke, nggak masalah. Misalkan kalian 500, selalu 500, entah itu client error, entah itu server error, entah itu redirect, kalian selalu 500 misalkan. Nah, ini kita abaikan lah, ini cuma teks status dari code-nya. Ini misalkan kita abaikan lah, nggak terlalu penting. Misalkan kalau message-nya ini kita dapat ya, error.message. Gini misalkan. Jadi pertama, ketika memakai built-in error dan try catch, kita mengorbankan best practice untuk respon status code. Kedua, kalau kita lihat, ini kita selalu ketambahan indentasi. Jadi karena selalu memakai try catch, kita ketambahan indentasi dari try catch itu. Jadi lebih menjorok lah kodenya. Yang ketiga, ini masih termasuk repetitif. Ini di satu fungsi kita buat try catch seperti ini. Nanti di fungsi login kita harus buat lagi try catch yang sama. Nah, ini nggak masalah kalau fungsinya cuma 1, 2, 3. Kalau fungsinya bisa ratusan ribuan, nah itu kita ulang-ulangi terus itu, padahal hal yang sama. Nah, jadi ada 3 kelemahan itu tadi ketika menggunakan built-in error yang di try catch. Atau mungkin bisa kalian pakai built-in error tapi pakai error handler yang tersentralisasi, itu masih aman. Cuma kita tetap kehilangan satu, yaitu best practice API code. Nah, gimana solusi dari semua 3 masalah itu tadi? Caranya adalah kita bisa menggunakan custom error dan error middleware kalau di Express ya. Kalau di lain istilahnya ya error handler lah, yang tersentralisasi di satu tempat. Jadi yang bagian render ini harusnya ada di satu tempat. Kalau di Express kita bisa pakai error middleware. Error handler di sini sebagai middleware, dia menerima 4 parameter, 4 argumen, menerima 4 argumen. Ada 4 parameter. Kalau misalkan 3 dianggap middleware biasa, kalau misalkan 4 berarti Express akan tahu ini adalah error handler. Itu di dokumentasinya. Nah, kita ke custom errornya dulu kayak gimana. Custom errornya, kita membuat custom class error, mengextend built-in class error yang ada di JavaScript. Nah, karena kita butuhkan status
code, API status code. Nah, kita tambahkan aja status code. Ini dia berupa enumerator. Nah, kayak gini. Yang sering saya pakai aja yang saya list. Jadi nggak semuanya 100 sampai 599 itu enggak. Jadi yang sering aja dipakai. API status ini cuma teks dari angkanya aja. Details ini bisa jadi untuk validasi, misalkan field yang error, atau misalkan kalau kalian pakai stack trace-nya, list of error-nya kayak gimana gitu, bebas. Yang penting ada status code ini dan message yang dari bulletin error. Jadi tetap kita pakai message, kita tambahin status code, minimal itulah untuk API. Nah, ini kita namakan base error. Nah, ada juga dari base error ini kita extend lagi, ada bad request error. Bad request error dia extend base error, yang di built in adalah code dan statusnya. Jadi angkanya yang di built in, status code ini. Jadi kenapa kok seperti ini? Biar kita nggak repetitif mendefine ininya. Jadi nanti saya contohkan. Jadi setiap angka di enumerator ini dia punya kelasnya masing-masing. Biar kita nggak repetitif ngedefine angka-angka ini. Jadi kita tinggal set message dan detailsnya. Itu untuk custom class errornya. Untuk middleware-nya, di sini kan kita bisa nangkep errornya di semua tempat dimanapun itu yang nge-throw error kita. Nah, kita cek dulu ketika errornya adalah type base error. Jadi ketika bad request itu juga termasuk base error ini, karena dari extend yang sama, dari awalan yang sama, kayak parent child gitu kan, dari parent yang sama. Nah, ketika dia instance of base error, berarti ini termasuk expected error. Jadi expected error itu adalah error yang aman untuk dilihat oleh user, yang kita expect emang error gitu. Jadi bukan masalah tipe developer atau bagaimana. Jadi emang kita tahu kalau dia seperti ini berarti dia akan error gitu kayak. Jadi kita cek dulu apakah error itu instance of base error. Kalau misalkan iya, berarti itu termasuk expected error. Expected error itu gimana? Expected error itu adalah error yang emang kita tahu akan terjadi. Kliennya salah input. Nah, berarti otomatis akan error validation. Validation error. Berarti itu termasuk expected error. Kalau unexpected error, error yang enggak terduga, itu misalkan null yang enggak kehandle atau typo dari developer dan sebagainya. Nah, karena expected error, kita langsung return early untuk responsnya selengkap-lengkapnya. Jadi di sini kita nggak boleh mengekspos source code. Jadi ketika kita membuat kelas base error, kita nggak boleh mengekspos source code agar aman di render untuk ke user. Nah, ketika errornya unexpected, berarti kan udah masuk sini. Ketika dia di production dan unexpected, nah kita returnnya internal server error. Nah, kalau unexpected pakai yang 500, message-nya kita spill dikit aja, stack trace-nya kita kosongkan. Jadi lebih aman untuk dilihat user, lebih aman juga untuk sistem.
Nah, misalkan kalau lebih bagus lagi kalian tambah log di sini atau kalian tambahin notif ke developernya. Nah, itu lebih bagus. Tapi untuk respons ke klien, respons ke user harus seaman mungkin. Nah, ketika unexpected error tapi bukan production, nah di sini kan berarti misalkan di server staging atau server development yang dipakai oleh tester atau developer atau QC. Nah, di sini kita return full responsnya, full apa adanya. Jadi untuk memudahkan tester atau developer untuk mengetahui apa yang terjadi dan lebih mudah untuk segera ngefixnya lah. Ini message-nya kita ambil apa adanya, detailsnya kita letakkan stack trace-nya di sana. Nah, error handlernya udah terpusat gini. Ini kalau mau kita modifikasi udah mudah. Kita mau tambahin apapun, modifikasi apapun, kita tinggal modifikasi satu file ini aja. Jadi kita nggak perlu buka file-file yang dimanapun itu. Nah, errornya udah custom, handlernya udah terpusat. Untuk cara pakainya, ini berarti kita tinggal misalnya di controller ya, ini kita tinggal hapus try catch. Di sini kita bisa tinggal pakai throw nya aja, kita bisa pakai ini. Tapi di sini kalau validation itu biasanya ini 422. Ini enggak ada cost tapi ada details. Kayak gini. Ini juga sama. Ini dia biasanya konflik 409. Ini bisa dihapus. Nah, tinggal gini aja. Jadi kita tinggal nge-set message dan detailnya. Gak perlu kode-kodenya lagi karena udah di built-in dari custom class masing-masing. Kalau dicoba, ini harusnya tetap sama. Nah, tetap sama. Kita pakai random email. Nah, tetap sama kayak gini. Kalau misalkan lebih bagus, misalnya bisnis logicnya diletakkan di service layer. Nah, ini register ada service layer, out controller, ada out service. Nah, ini ada register client juga, udah saya buatkan. Jadi controller fungsinya adalah validasi dari payloadnya, manggil service, dan return response. Untuk service-nya melakukan logic panjangnya, bisnis logiknya. Nah, di sini kita bisa hapus yang ini sampai sini. Ini kita bisa panggil service-nya. Register client. Nah, kayak gini. Di register client kita makanya juga sama. Kita tinggal throw aja. Kita nggak perlu try catch di sini. Kita tinggal throw dan kita udah dapat API kodenya. Di sini di controller kita juga nggak perlu try catch lagi. Jadi dengan custom error mau pakai dimanapun itu errornya, kita tinggal
throw aja, jadi lebih mudah. Kalau misalkan kita pakai built-in error, ya tadi kita nggak bisa dapat best practice dari response status code. Kalau misalkan kenapa nggak data biasa aja? Kalau misalkan data biasa aja, misalkan gini berarti return ya, karena data biasa, data objek misalkan ini ya data errornya lah selengkap mungkin misalkan, berarti di sini tambahi or lagi, error data misalkan. Nah misalkan gini kan, ada or-ornya, returnnya error data, nggak pakai error sama sekali. Di sini bisa jadi dia error data, berarti kita tambah handle nanti di sini. If error data berarti return error response. Kita nggak bisa pakai middleware, kita repetitif lagi. Jadi yang paling bagus menurut saya sampai sekarang yang saya ketahui, ini kita bisa pakai custom error semacam ini. Jadi mau pakai dimanapun, layer apapun, kita tinggal bisa throw custom errornya apa, detailnya gimana, nanti yang handle bagian render atau logging atau notif ke developer bisa dari satu tempat yang ada di sini. Nah ini kalau kita coba harusnya tetap sama. Nah tetap sama. Jadi kontrolernya lebih pendek kalau ada service layer, dan juga lebih bisa digunakan di mana aja fungsi register klien ini, kayak gitu. Nah, lebih mudah tadi. Ya jadi gitu video kali ini, semoga bermanfaat.